Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, kembali lagi dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Ya, hari ini kita masih di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita masuk di subtema ketiga, pembelajaran 1. Oh iya, Miss lupa tanya. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, teman-teman, disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, hari ini Miss yang pimpin doanya ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, kita masuk di pembelajaran pertama, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ayam. Coba teman-teman perhatikan, di sana ada gambar apa ya? Nah, benar sekali. Di sana banyak terdapat hewan seperti kuda, kambing, sapi, kelinci, kerbau, dan ayam. Teman-teman, pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Nah, kalau Miss Fitri pernah teman-teman. Kalau teman-teman bagaimana? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur. Kemudian telur itu dierami oleh ayam betina dewasa dan menghasilkan anak ayam. Sehingga anak ayam tersebut bertumbuh menjadi ayam betina dewasa. Begitu seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Teman-teman, di sini sudah ada gambar proses pertumbuhan dan perkembangan ayam. Coba teman-teman perhatikan, di sana ada telur ayam, kemudian telurnya menetas dan menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan ayam ya. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, dari sanalah ayam mengalami pertumbuhan. Berdasarkan bacaan sebelumnya tadi, dapatkah kalian menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri sama seperti ayam? Apa saja ya tadi ciri-ciri ayam? Coba teman-teman ingat. Ya, yang pertama memiliki 2 kaki. Kemudian bernapas dengan paru-paru. Dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kira-kira hewan lain yang memiliki kesamaan seperti ayam
Hewan apa saja ya? Nah, diantaranya adalah bebek dan burung. Nah, mereka itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba diperhatikan ya gambarnya. Yang termasuk golongan unggas. Ada ayam, ada bebek, dan teman-temannya. Nah, itu dia. Hewan yang memiliki kesamaan seperti ayam. Tahukah kamu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam yang pertama adalah makanan. Kemudian yang kedua ada minuman. Dan yang ketiga suhu udara. Kenapa suhu udara, Miss? Ya, karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin. Apalagi sering hujan. Makanya ayam senang berada di tempat yang hangat. Begitu teman-teman. Di pelajaran pertama tadi, kita sudah membahas tentang pertumbuhan ayam. Kemudian hewan yang memiliki ciri-ciri sama seperti ayam. Dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Sekarang kita masuk di pelajaran kedua ya teman-teman, yaitu SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Hari ini kita akan menggambar hias motif hewan. Oke, sebelumnya Miss akan menjelaskan tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai hayalan pelukisnya. Jadi, orang yang melukis atau menggambar bebas mengekspresikan gambarnya sesuai dengan imajinasi dan keinginannya. Begitu teman-teman. Nah, jadi sekarang kan kita akan menggambar hias motif hewan. Jadi, teman-teman bebas mau menggambarkan hewan apa saja sesuai dengan keinginan dan kesukaan teman-teman. Teman-teman bisa dibuka bukunya halaman 102. Di sana sudah disediakan tempat untuk teman-teman menggambar hias motif hewan. Nah, di sini Miss mempunyai 3 contoh gambar yang dapat teman-teman gunakan untuk mempermudah teman-teman ya. Kali ini Miss menggunakan hewan ayam. Nah, di sana ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Teman-teman bisa memilih gambar mana yang paling mudah untuk membantu teman-teman dalam proses pengerjaannya ya. Di pelajaran kedua tadi kita sudah belajar gambar imajinatif, kemudian sudah menggambar hiasan bermotif hewan. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran terakhir ya, atau pelajaran ketiga, yaitu matematika. Hari ini kita akan belajar pengurangan dan perkalian. Oke, kita belajar pengurangan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pengurangan tanpa teknik meminjam. Teman-teman perhatikan angka yang ada pada kotak berwarna kuning, yaitu 5.478 dikurangi 1.254. Nah, hasilnya ada di kotak yang berwarna ungu, yaitu 4.224. Bagaimana caranya ya bisa mendapatkan hasil segitu? Nah, yuk kita hitung bersama-sama. Pertama, kita pisahkan dulu bilangan sesuai tempatnya. Bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mulai yuk. Yang pertama, pada bilangan ribuan ada angka 5 dan 1. Kemudian pada bilangan ratusan ada angka 4 dan angka 2. Dan pada bilangan puluhan ada angka 7 dan angka 5. Terakhir bilangan satuan ada angka 8 dan ada angka 4. Oke, kita beri garis dan kita beri tanda kurang.
sekarang kita kurangi bersama-sama yuk. Kita mulai dari bilangan satuan ya. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4.224. Nah, mudah kan teman-teman? Kalau yang pertama tadi kita sudah belajar pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, yang kedua ini kita akan belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Di sini Miss sudah punya 2 contoh soal untuk teman-teman. Nah, kita kerjakan bersama-sama yuk. Mulai dari soal yang pertama ya. Di sana sudah ada bilangan 4.249 dikurangi 1926. Nah, ingat, kita kurangi dari bilangan satuannya atau dari bilangan yang paling belakang ya teman-teman. 9 dikurang 6 sama dengan 3. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 9 berapa ya? Tidak bisa, Miss. Nah, bisa dong teman-teman. Kita akan menguranginya dengan teknik meminjam. Nah, kalau 2 dikurang 9 tidak bisa, maka kita akan meminjam satu angka dari angka depannya. Nah, di sana sudah ada angka 4. Kita pinjam dari sana 1 ya. Oke, 4-nya kita coret dan satunya kita letakkan di depan angka 2. Nah, jadi berapa tuh teman-teman? Ya, jadi 12. 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, karena 4-nya tadi sudah kita coret dan dikurangi 1, jadi sisanya berapa? Ya, sisanya adalah 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2.323. Mudah kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di sana sudah ada bilangan 5.276 dan 4.323. Oke, kita kurangi dari bilangan satuan atau bilangan yang paling belakang ya. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, 2 dikurang 3 tidak bisa. Oleh karena itu kita pinjam ke bilangan atau ke angka depannya. Jadi angka 5-nya kita pinjam 1 ya. Kita coret dan angka 1-nya kita letakkan di depan angka 2. Nah, jadi hasilnya adalah 12 dikurang 3 sama dengan 9. Nah, karena 5-nya tadi sudah kita pinjam 1, sisanya adalah 4. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau depannya kosong, kosongnya kita coret saja teman-teman. Tidak usah digunakan ya. Jadi hasilnya adalah 953. Oke, teman-teman hebat. Teman-teman sudah bisa belajar pengurangan tanpa teknik meminjam maupun dengan teknik meminjam. Kalau tadi kita sudah belajar pengurangan. Nah, sekarang kita belajar perkalian ya teman-teman. Perkalian itu apa sih? Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, teman-teman diperhatikan dan disimak terus ya. Di sini Miss punya satu contoh soal perkalian. Oke, perhatikan ya. Soalnya adalah jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, kira-kira jika ditulis dalam perkalian bagaimana ya? Oke, kita jabarkan dulu ya teman-teman. Di sana sudah ada 3 kandang. Teman-teman lihat. 1, 2, dan 3. 3 kandang kecil yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Berarti 12
ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Jadi jika ditulis dalam perkalian adalah 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, mudah ya teman-teman? Oke teman-teman, sekarang Miss akan menjelaskan cara yang lebih mudah lagi nih. Teman-teman perhatikan. Soalnya adalah 110 dikali 4. Nah, kita kerjakan perkalian secara menurun ya. Oke, kita tulis 110. 1, 1, 0 dikali 4. 4-nya kita letakkan di bawah angka kosong ya. Kita beri garis dan kita beri tanda kali. Nah, perkalian juga sama teman-teman. Kerjakan dari nilai tempat satuan atau dari yang paling belakang ya. Oke, 0 dikali 4 sama dengan 0. Nah, bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, itu hasilnya tetap 0. Oke, 0 dikali 4 sama dengan 0. Kemudian, 1 dikali 4 sama dengan 4. Dan yang terakhir, 1 dikali 4 sama dengan 4 juga. Jadi hasilnya adalah 440. Nah, teman-teman bebas memilih cara yang menurut teman-teman paling mudah, oke? Selesai sudah pembelajaran kita hari ini teman-teman. Nah, kita coba review ulang ya. Di pelajaran bahasa Indonesia tadi, kita sudah belajar tentang pertumbuhan ayam, kemudian ciri-ciri hewan yang memiliki kesamaan dengan ayam, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Kemudian di pelajaran kedua yaitu SBDP, kita sudah belajar menggambar imajinatif. Kemudian yang terakhir, di pelajaran matematika, kita sudah belajar pengurangan tanpa teknik meminjam, pengurangan dengan teknik meminjam, dan perkalian. Nah, sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman. Yang pertama, mengerjakan halaman 100 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, mengerjakan halaman 102 untuk SBDP. Dan mengerjakan halaman 107 untuk matematika. Oke, teman-teman, semoga tetap semangat, tetap ceria, tetap rajin, yang baik-baik untuk teman semua ya. Nah, jika teman-teman sudah mengerjakan, teman-teman bisa meminta bantuan kepada ayah dan bunda untuk memberikan reportnya kepada Miss Fitri ya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, terima kasih ya telah menyimak materi dan pembelajaran tematik pada hari ini dari Miss Fitri. Miss doakan semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika ingin keluar rumah, untuk selalu mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung hubungi Miss Fitri ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Miss akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.